Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel ini? Oke, hari ini kita pengen review ya 8 jebakan pinjaman uang online di tahun 2021 yang harus kamu ketahui supaya nanti kalian gak bisa lagi ditipuin ya sama aplikasi pinjaman uang online, dan supaya kalian bisa lebih tenang ketika kalian diteror dan terancam gagal bayar. Oke, buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, yang namanya aplikasi pinjaman uang online hari ini sedang tumbuh subur ya di negara kita, di Indonesia. Dan sayangnya hari ini masih kurangnya sosialisasi tentang penggunaan dari aplikasi pinjaman uang online ini membuat banyak teman-teman merasa gelisah ya. Jadi hari ini kita pengen bongkar tuntas 8 jebakan pinjaman uang online yang sudah bikin resah ya teman-teman sekalian. Jadi di tengah kesusahan hari ini, di tengah sulitnya perekonomian hari ini, mungkin banyak dari teman-teman yang pengen cari yang namanya dana instan. Dan itu terdapat di aplikasi pinjaman uang online. Karena hari ini mereka itu dengan mudah memberikan pinjaman uang online, walaupun hari ini banyak keluhan dari kawan-kawan yang mungkin udah nggak bisa pinjol lagi padahal data-datanya fresh. Stop, jangan diteruskan dan jangan pinjol lagi. Karena dibalik semua kemudahan aplikasi pinjaman uang online itu sudah pasti ada efek negatif yang akan kita tanggung setelah nanti kita telat bayar atau gagal bayar. Oke, buat kawan-kawan yang masih terus berusaha untuk minjol, yang masih mencari solusi di atas nama pinjol, itu aku pengen nyarankan udah deh berhenti aja, nggak usah ngelanjutin lagi berburu pinjol. Stop sampai dengan di situ dan perbaiki semuanya dan kembali lagi dari nol. Oke, jebakan pertama itu adalah iklan ya. Jebakan yang mungkin sering kita tonton mungkin juga di channel YouTube ini, atau mungkin di video-video yang lain, atau mungkin di channel-channel YouTube yang lain, itu adalah aplikasi pinjaman uang online. Dan cukup mudah ya, kita lihat iklan-iklan itu memberikan sebuah angin segar ya, terkhusus untuk orang-orang yang mungkin hari ini masih mencari dana segar. Angin segar itu sudah pasti berbuntut dengan yang macam-macam. Ya, itu jebakan yang pertama itu adalah iklan. Dan dari iklan itu mereka menjanjikan tenor yang mungkin 30 hari, 60 hari, 90 hari, nggak taunya cuma 7 hari. Dan itu merupakan sebuah, bisa dianggap penipuan ya itu ya. Karena mereka mengiklankan katanya 90 hari, tiba-tiba kita udah download, kita udah daftar, kita udah kirimkan data-data, dan tiba-tiba ditransfer secara banyak dari berbagai macam aplikasi yang tenornya cuma 7 hari. Bunganya cukup luar biasa, tenornya cukup sedikit sekali. Dan itu adalah jebakan pertama yang hari ini sering dimakan bulat-bulat oleh teman-teman yang mungkin belum paham. Jadi jangan terlalu cepat tertarik melihat iklan-iklan yang bisa menjanjikan kemudahan tentang peminjaman uang. Hari ini semuanya itu harus seimbang ya. Jadi mereka akan berikan kita kemudahan tapi dengan jaminan harga diri dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang pertama yang sering kali membuat orang lain terjebak itu adalah dari iklan ya. Dan yang kedua itu adalah ketika kita sudah tertarik melihat iklannya, maka kita akan mendownload aplikasinya. Dan di situ pula jebakan kedua yang akan dilakukan oleh pinjol itu adalah ketika mereka meminta izin mengotorisasi handphone kita, mengotorisasi kontak, mengotorisasi foto, video, media sosial dan lain sebagainya. Itu adalah jebakan kedua. Jadi hati-hati. Dan jebakan ini seringkali tanpa disadari oleh teman-teman yang lain ya. Sehingga masih banyak pertanyaan, Bang. Kemarin kan kita udah nge-share ya tentang bagaimana cara mengamankan WhatsApp. Jadi masih banyak yang bertanya tentang, Bang, apakah setelah WhatsAppnya kita hapus, kita setel ke pabrik, dan kita hapus aplikasinya udah aman, Bang?
ya sama aja bohong, karena dari awal itu mereka sudah mengcopy semua data-data yang ada di handphone kita. Ya tapi setidaknya dengan dilakukannya penguncian WhatsApp tadi, mereka tidak lagi bebas untuk mengacak-acak ya handphone kita. Jadi kalau untuk WhatsApp kita sudah kasih tahu bagaimana cara menguncinya. Untuk media sosial Facebook kita juga sudah kasih tahu caranya. Dan mungkin kalau nggak besok lusa kita pengen kasih tahu bagaimana cara mengunci Instagram supaya nggak dibobol dan diacak-acak lagi sama aplikasi pinjaman uang online yang cukup mengenaskan dan cukup brutal ya menurut kita sampai dengan hari ini. Jadi tadi yang pertama tadi, awal mula kita terjebak itu adalah dari iklan. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan kita tentang meminta izinnya mereka untuk mengotorisasi handphone. Dan yang ketiga itu adalah biaya platform. Jangan anggap kemudahan pinjaman uang online itu nggak dibayar mahal. Jadi mungkin kawan-kawan yang mungkin hari ini masih terjebak di KSP atau mungkin pinjaman uang online yang pinjam uangnya 700.000, 7 hari nanti bayarnya 1.200.000. Itu mahal dan itu tergolong gila. Mau kemana kita cari uang sebanyak itu dalam tempo 7 hari? Sementara kita sama-sama tahu hari ini adalah kondisi finansial kita sangat cukup buruk ya. Ditambah lagi masa pandemi seperti ini, banyak teman-teman kita yang mungkin sekarang masih dirumahkan, yang belum menerima pekerjaan kembali. Dan aku pengen ngedoain ya supaya nanti kawan-kawan yang lain bisa bekerja kembali dan menerima penghasilan yang lebih baik lagi. Ya, itu yang ketiga, tentang biaya platform yang tergolong mahal. Hari ini kalau dipresentasikan itu bisa sampai dengan 20-25% atau mungkin 30%. Itu mahal. Jadi jangan, stop aja deh buat minjol. Dan yang keempat itu adalah biaya bunga. Biaya bunga ya sama seperti biaya platform, itu tergolong mahal, tinggi. Ditambah lagi biaya penagihan, biaya penalti, biaya bunga dan lain sebagainya, banyak banget yang harus dibayar. Jadi kita nih seperti kerja paksa jadi, cuman buat cariin uang, buat bayar bunga, buat biaya perpanjangan. Wah bisa kacau kita ya, untuk bayar uang terus, wah pusing. Dan yang kelima itu adalah biaya perpanjangan ya, yang seperti kita bilang tadi. Dan yang keenam itu adalah ancaman teror. Yang hari ini yang paling meresahkan itu adalah ancaman teror. Gagal bayar, foto disebar. Gagal bayar, data disebar. Dan hal ini sudah dilarang ya sama pemerintah, karena ini menyangkut dengan hukum pidana. Jadi kalau kawan-kawan hari ini gagal bayar, kalian hanya akan masuk kalaupun di proses hukum. Tapi sampai dengan sejauh ini tidak ada, kita hanya akan masuk ke dalam bagian hukum perdata. Tapi mereka sudah melakukan tindakan pidana dengan cara menyebarkan data pribadi kita ke media sosial, ke lain sebagainya, ke banyak orang. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE ya. Itu ada pasal-pasalnya dan mereka bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Jadi ini yang harus dibereskan ya. Kalau perlu kita cukup ini ya. Dan hari ini masalah dipermalukan ini cukup subur juga ini di aplikasi-aplikasi pinjaman uang online. Dan cara mereka sampai dengan hari itu sama. Sampai dengan hari ini juga mereka masih melakukan strategi-strategi yang sama. Jadi di video sebelumnya aku udah ngasih tahu bagaimana cara untuk mengantisipasi supaya kalian nggak malu ketika kalian disebar foto, disebar data. Tapi memang caranya lebih gila. Tapi setidaknya akan membuat mereka jauh lebih gila yang harus memikirkan untuk mencari strategi baru. Jika kalian berhasil melakukan hal itu, kita jamin pinjaman uang online nggak akan tumbuh subur lagi di sini. Bahkan mungkin akan terancam tutup. Dan hari ini untuk teman-teman yang gagal bayar itu cukup banyak ya. Jadi bukan hanya 1 orang, 2 orang, bukan hanya ribuan, bahkan ada puluhan ribu, ratusan ribu, atau mungkin saat ini semakin bertambah karena memang situasi perekonomian kita yang semakin sulit hari ini. Dan yang selanjutnya itu adalah ancaman teror ya. Itu seperti yang tadi. Dan yang selanjutnya itu adalah penyebaran data seperti yang mereka lakukan. Dan hari ini kita memang harus benar-benar berani untuk mengakui kita bahwasannya memang punya hutang, supaya kawan-kawan yang lain juga tidak merasa resah karena hari ini masih terus-terusan diganggu ya. Dan yang terakhir ini adalah yang paling sadis ya menurut aku. Mereka itu secara sengaja mengadu domba sesama anak bangsa, sesama saudara sendiri,
sesama teman-teman sendiri. Mereka akan bilang bahwasannya nomor kita dicantumkan di kontak darurat, yang mereka itu boleh menghubungi kita ketika yang bersangkutan itu telat bayar atau gagal bayar, dan mereka akan menyampaikan pesan bahwasannya sampaikan yang bersangkutan sedang punya hutang. Ini namanya kerjaan gila ini ya. Kenapa? Apa hubungannya dengan kita? Dan mereka itu tidak melakukan konfirmasi ketika mereka ingin mencairkan pinjaman tersebut. Toh tiba-tiba ketika yang bersangkutan itu telat bayar atau gagal bayar, kita juga ikutan di uber-uber sama aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini tentang debt collector, sampai sejauh ini masih cukup jarang sekali yang datang ke rumah untuk menagih hutang kita yang ada di aplikasi pinjaman uang online. Jadi memang harus tetap tenang dulu ya. Kalau kalian tak bisa tenang, maka kita tak juga mampu untuk berpikir positif. Terakhir kita akan pusing sendiri, kita akan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, dan nanti kita tak mampu lagi berpikir jernih. Jadi memang harus benar-benar tenang dulu. Yang namanya hutang kita sepakat ya tetaplah menjadi hutang. Dan hari ini ketidakmampuan kita untuk melakukan pembayaran dan pelunasan merupakan ya bagaimana ya, sebuah masalah ya hari ini, tentang susahnya mendapat pekerjaan ya, tentang susahnya mendapat penghasilan, dan susahnya untuk membayar hutang. Dan beberapa jebakan yang kita jelaskan tadi, ke-8 jebakan tadi merupakan jebakan yang sampai dengan hari ini masih tetap dipakai sama aplikasi pinjaman uang online. Jadi untuk teman-teman yang sudah disebar data, yang sudah dipermalukan, yang sudah difitnah, gak apa-apa, sabar aja. Badai pasti berlalu, dan Tuhan gak akan memberikan kita ujian di luar batas kemampuan kita. Dan untuk kawan-kawan yang hari ini sedang frustasi, ayo bangkit lagi, bangkit dari segala macam keterpurukan dan tuduhan. Kalian bisa, dan hari ini kita mulai lagi dari nol. Kalau memang kalian diancam, kalau memang kalian diteror, disebarkan data, ya sudahlah, ganti saja nomornya sekalian, gak apa-apa. Ini kadang-kadang ada juga buat teman-teman yang komentar ya, kemarin banyak juga yang katanya dia juga sekalian jualan online ya. Jadi gimana bang, itu nomornya kan juga ada banyak orang tahu. Ya nggak masalah, kita mulai semuanya dari nol. Dan stop minjol. Sama-sama kita memohon ampun dan bertaubatlah. Karena dibalik semua kemudahan pinjol ini sudah pasti ada efek negatif yang akan mereka berikan ke kita, yang akan mereka berikan ke orang-orang sekeliling kita, ke keluarga kita, ke teman-teman kita. Ya sudah, stop. Kalau memang nanti mereka itu sudah menyebarkan data, mereka itu sudah mempermalukan kita, stop, bayar sekalian. Karena mereka sudah melakukan tindak hukum pidana, dan itu sudah masuk ke dalam undang-undang ITE. Oke, jadi mungkin mudah-mudahan ya video ini bermanfaat lah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan juga untuk teman-teman yang hari ini sedang disebar data, tenang aja, nggak perlu mengambil tindakan-tindakan yang mungkin akan merugikan diri kalian sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.